warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pagi ini kita melanjutkan kajian kitab Salihul Ibad. Kita akan bahas mutiara hikmah, ya, kata-kata hikmah, mulai dari mutiara hikmah ke-17. Kila tuba liman kana ruhu amirun wa hawahu asirun wa hawahu asirun wa wailu liman kana hawahu amirun wa aqluhu asirun. Sungguh beruntung, artinya mendapatkan kebaikan yang banyak, bagi siapa? Liman kana ruhu amirun, bagi orang yang menjadi akalnya adalah sebagai penentu, ya, amir, penentu. Biayat tadi bimurad akili al-kamil, artinya menjadikan akal kita, nalar kita, rasionalitas kita sebagai penuntun, ya, di dalam memutuskan segala perkara. Kita misalnya ini ada berbagai pilihan, kira-kira menurut logika kita yang paling bagus yang mana, gitu. Jadi pertimbangannya ini ya rasional, betul. Tapi kadang-kadang dalam konteks kehidupan ya tidak cukup semata-mata pertimbangan akal, ya. Ada beberapa pertimbangan yang sosiologis, ya, ada pertimbangan hati juga, ya. Ya, dalam konteks hubungan sosial itu kalau hubungannya adalah akal, hitung-hitungan, ya kadang-kadang gak ketemu juga, ya, banyak hal. Sebaliknya wahawa wasiron, dan menjadikan nafsu kita tunduk kepada pertimbangan akal. Jadi lebih tinggi akal dibandingkan nafsu. Nah, sebaliknya wawailun, dan celakalah orang yang menjadikan nafsunya itu sebagai pengendali dirinya, akalnya tunduk kepada nafsu, bawaannya kalau sudah nafsu dia agak rasional, emosional terus. Berbelanja pertimbangannya nafsu, ya, padahal jangan-jangan barang itu tidak dipakai, gitu, ya. Tetapi yang lebih tinggi daripada akal itu adalah hati, ya. Nah, karena itu Nabi menyatakan istafti qalbak, mintalah kalian fatwa kepada hati. Kadang-kadang kalau akal ini, ya, ya harus hati, akal, nafsu, itu, ya. Nah, hati yang paling tinggi, ya. Karena itu hati yang bersih akan menjadikan semuanya menjadi bersih, ya. Orang-orang zaman dulu salafus saleh itu adalah yang diasah adalah hati.
Kalau zaman modern yang diasah adalah akal. Karena itu semuanya harus serba rasionalitas. Padahal kadang-kadang dalam hal beragama unsur rasional itu ya kadang-kadang nggak nyampe kepada pertimbangan agama. Karena itu di dalam hal beragama adalah urusan hati, urusan iman. Ya seperti misalnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada para sahabat bahwa semalam saya pergi ke Palestina, kemudian lanjut melakukan Mi'raj, menembus lapisan langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, dan kemudian kembali sholat subuh di Masjid Nabawi. Pada zaman itu kendaraan modal transportasi utama itu kan unta ya. Perjalanan dari Mekah ke Palestina kira-kira sebulan. Berarti kalau lebih 2 bulan. Ini semalam pergi ke Palestina, terus menembus langit ketujuh ke Sidratul Muntaha, yang sampai sekarang juga kan bisa dijangkau dengan alat ilmiah. Sehingga kemudian ada di antara sahabat itu yang kembali otak itu kalau pakai pendekatan akal tidak masuk. Sehingga ada pendekatan yang lebih tinggi daripada akal, adalah pendekatan qalbu, hati. Oleh karena itu, ketika Abu Bakar, karena sahabat yang luar biasa berimannya kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW, apa kata Abu Bakar? Jangankan seperti itu, lebih daripada itu saya percaya. Saudara, karena itu kemudian Abu Bakar mendapatkan gelar as-siddiq. Harus berdekatan beriman, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya dengan ibu-ibu misalnya, Yunda, ya teman. Kalau rasionalitas kadang-kadang, saya kesana dapat apa? Ya kan, itu pendekatan rasional. Tapi kalau pendekatan hati, saya harus datang karena saya senang dengan orang ini. Kecintaan, pertimbangan hati itulah yang kemudian menggerakkan segala hal, sehingga kemudian yang berat kemudian menjadi ringan. Itulah hati. Karena itu yang harus diasah dulu itu adalah hati bersih. Kemudian yang kedua, akal yang membenarkan maka rasionalitasnya. Ya, nafsu itu harus tunduk kepada pertimbangan yang di atasnya, itu akal dan hati. Jangan dibalik kemudian semua adalah pertimbangan nafsu. Masalahnya bagaimana cara membesarkan hati ini? Wal maqalatu tsamina asyara, kata-kata hikmah yang ke-18, man tarakal dzunub raqqa qalbuhu, barang siapa yang meninggalkan dosa, raqqa qalbuhu, hatinya lembut. Jadi agar hati kita itu bersih, maka harus dibersihkan dari berbagai perbuatan dosa. Bahwa kita tidak bisa melepaskan dosa, terutama dosa-dosa kecil, yang tidak disengaja. Karena itu harus diimbangi dengan perbuatan amal-amal soleh, wudu, sholat sunnah, dan lain-lain, sehingga insya Allah bisa menutup dosa-dosa kecil. Yang untuk dosa-dosa besar harus bertobat kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya lembut. Orang-orang yang meninggalkan dosa, hatinya akan lembut. Bagaimana kalau sudah hatinya lembut? Fayaqbalu nasihat, akan mudah menerima nasihat, ilmu-ilmu agama, nasihat-nasihat para masyayikh, para asatidz, para ulama, ya, mudah hadir ke pengajian, mudah menangkap kebaikan, dan lebih mudah untuk khusyuk. Padahal kalau kita sudah khusyuk, apa kata Allah? Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman yang kalau sholat bisa khusyuk. Sulit sholat khusyuk. Pengalaman saya pribadi sulit. Ya nggak tahu kalau jemaah, insya Allah bisa lebih sholat khusyuk ya. Biasanya khusyuknya di rakaat awal ya. Allahu Akbar. Setelah itu udah mulai datang godaan, betul ya Bu ya. Ingat nanti sarapan masa apa ya, mulai ingat itu ya, betul ya. Pengalaman bapak-bapak juga, kira-kira nanti pagi saya jajan sama apa yang kadang-kadang udah mulai. Karena itu ya, seluruh ya imam madhab tidak ada yang mewajibkan khusyuk itu sebagai syarat sahnya salat kecuali Imam Al-Ghazali ya. Sebab kalau khusyuk itu menjadi syarat sahnya salat, insya Allah 99 nggak ada yang khusyuk, sulit. Tetapi untuk bisa khusyuk salah satunya itu adalah raqqa qalbuhu ya, tarudul bersih. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau hati kita sudah biasa bersih ya, orang mau melakukan dosa itu langsung sinyalnya menyala. Aduh, ini nggak benar, ini nggak baik ya. Allah langsung memberikan bimbingan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, masjid kita ini sangat bersih, sangat bersih. Ketika masjid itu bersih, lantai bersih, sedikit ada kotoran, ya Bu ya, itu gampang kali kelihatan. Sama dengan hati yang bersih. Kita setelah nggak sholat duha, semalam tidak sholat tahajud, itu ada perasaan yang hilang, betul kan? Ada yang salah, ada yang kurang dalam hari ini. Tapi kalau sudah hati itu kotor, jangankan sholat tahajud, sholat wajib pun dilibas. Susah bangun sholat. Asal udah apa-apa belajar dulu gitu ya kan, ya Bu ya. Tapi kalau hati bersih, subhanallah ya, menjelang asar, sholat asar dulu baru belanja ya. Ini sudah sholat asar pasti mall ya, ayo kita ke musola dulu ya. Tapi kalau hatinya kotor, subhanallah, hilang semua. Gak tahu ini punya tetangga apa, gak tahu ini hartanya siapa, dianggap halal aja. Itulah yang kemudian yang dibutuhkan Indonesia ini adalah bagaimana Indonesia ini bersih, pemimpinnya bersih, sehingga bisa inner control ini umatnya. Kalau bersih, pemimpinnya bersih, insya Allah pekerjaan KPK itu menjadi ringan. Ini masalahnya KPK-nya juga berusaha. Wa man tarakal haram, dan barang siapa yang meninggalkan hal-hal yang haram, silmahum, makanan, wal malbus, pakaian, wa ghairihi,
dan yang sebagainya. Wa akalal halal, dan yang masuk ke dalam tubuh kita adalah makanan yang halal. Sofat fikratuhu, maka pikirannya menjadi bersih. Ya Allah, ini money politik nggak kelihatan, tapi kalau suka makan halal money politik, wah ayo gitu ya. Jadi ini penting ya, diceritakan di dalam sebuah hadis ya. Ada orang-orang yang pergi ke tanah suci, kemudian pada saat di tanah suci sudah niat ihram, kemudian melafazkan kalimat-kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik. Kemudian Allah mengirim malaikat kepada yang bersangkutan. Apa kata malaikat kepada saya yang bersangkutan? La labbaik wa la sa'laik. La labbaik wa la sa'laik. Dibalik oleh malaikat. Di awalnya saya mendekat kepadamu ya Allah, saya ingin, tapi oleh Allah melalui malaikatnya la labbaik wa la sa'laik. Kemudian dijelaskan di dalam hadis itu bagaimana Allah ingin mengijabah doa-doa kalian. Ta'amuka haram, makanan kamu haram. Wa sarabuka haram, minuman kamu haram. Wa libasuka haram, pakaian kamu adalah haram. Karena itu kadang-kadang kita seringkali ya mendengar ya curian ada orang melempar jumroh, batunya paling sesama iblis tidak boleh saling melempar. Ya itu yang kadang-kadang katanya itu hajinya haji Spanyol, nyolong, umrohnya umroh Spanyol, korupsi, kemudian sebagian korupsinya dipakai umroh. Nah, dia salah memahami hadis al-umroh ila umrotin kafaratun lima bainahuma, antara umroh yang satu dengan umroh yang lain itu menjadi kafar. Gak sadar ya pakai itu, padahal uangnya uang haram. Nah, yang kafar itu kalau uang yang dipakai adalah uang yang halal. Karena itu Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, la yaqbalullah shadaqatan an qulubi. Allah tidak akan pernah menerima sedekah dari harta-harta yang haram, yang batil, yang tidak jelas. Nah, karena itu pastikan yang masuk ke dalam tubuh kita adalah makanan yang haram. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, kullu lahmin nabata min haram fannaru awladihi. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram itu neraka lebih berat. Karena itu ya pastikan kita berikhtiar semaksimal mungkin ya. Uang yang diberikan kepada istri kemudian masak untuk anak cucu kita adalah yang bersumber dari yang halal. Yang maaf ya tidak bermaksud apa, sudah dijamah di tengah-tengah kehidupan. Dan viralnya masyarakat sudah pada mampu bagaimana anak orang tertentu kemudian melakukan tindakan yang sangat sadis. Ternyata setelah ditelusuri uang bersumber dari hasil korupsi. Dan banyak contoh-contoh yang seperti itu. Oleh karena itu ya kita berikhtiar ya, bersih 100% sulitnya. Tapi yang penting kita ikhtiar semaksimal mungkin. Insyaallah kalau sudah ikhtiar ya rasa-rasanya Allah memahami, mengampuni kepada kita. Waqil halal sahati qatuhu.
ala masnu'atillahi ta'ala adalah ala ahya'illahi ta'ala al-khalqi bagai ba'dal maut wa ala wahdatihi ta'ala wa qudratihi wa ilmihi. Sofat fikratuhu. Lanjut, al-maqalah at-tasi' asyarah, kata hikmah yang ke-19, uhi ila ba'dil anbiya ati'ni fima amartuka wa la ta'sini fima nasahtuka. Diwahyukan kepada sebagian para nabi, ati'ni ya Allah, berikan kemampuan kami untuk taat fima amartuka, dalam hal yang telah Engkau perintahkan kepada kami, dan jangan kami diberikan kesempatan untuk berbuat maksiat terhadap apa yang telah Engkau nasihatkan kepada kami. Ya, intinya adalah bagaimana kita selalu taat kepada Allah dan menjauhkan maksiat. Ai fima ta'atuka ila ma fihi shalat wa nahtuka amma fihi fasad. Intinya adalah bagaimana kita selalu melaksanakan hal-hal yang mendatangkan kebaikan, dan sebaliknya menjauhi segala hal yang mendatangkan kemudaratan, kerusakan. Ya, itu sebenarnya sangat rasional. Agama memerintahkan kita untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan dan menjauhi segala hal yang mendatangkan kerusakan. Lanjut, maqalah ke-20, ikmalul aqli itba'u lillahi ta'ala wa ijtinabu sunnatihi. Kesempurnaan akal kita itu menjadi sempurna, ya, manakala akal dipergunakan untuk apa? Mengikuti dan melaksanakan hal-hal yang menjadikan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk yang mendapatkan ridha Allah, ya, kalau kita misalnya sebagai anak taat berbakti kepada kedua orang tua. Karena apa? Ridha Allah fi ridha yang lain, wa sunnatullah fi sunnatil walidain, wa ijtinabu sunnatihi, dan menjauhi segala hal yang menyebabkan kita mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena itu penting setiap waktu kita berdoa, ya Allah, semoga kita mendapatkan ridha Allah. Nah, jadi bahkan dijelaskan di dalam banyak kitab tasawuf itu, ya, bagi ahli sufi itu, baginya itu tidak penting masuk surga atau masuk apalagi neraka. Yang penting, ya, katanya, saya itu mendapatkan ridha Allah. Nah, karena ridha Allah sudah paling tinggi itu, ya. Kalau orang sudah dapat ridha Allah, sudah pasti dapat. Yang jadikan itu, ya Allah, bagaimana, ya Allah, kami mendapatkan ridha Allah. Nah, kalau Allah sudah ridha, sudah selesai. Ya, sama dengan anak, bagaimana mereka ridha orang tua, istri mendapatkan ridha suami, ya. Kemudian lanjut, al-maqalah al-hadiyah wa 'ishrun, mutiara hikmah yang ke-21, la hurbata lil fadil
wala uqana lil jahil. Tidak ada keterasingan lil fadil bagi orang-orang yang memiliki kelebihan, keutamaan, keunggulan. Wala waqana lil jahil, dan tidak ada keleluasaan lil jahil, maaf, bagi orang-orang yang kalau bahasa kasarnya itu artinya jadi bodoh ya, ya ketidakcakapan, kalau agak halus ya ketidakcakapan. Penjelasannya adalah ay muttasil ilmi wal amal kana mukraman mu'azzaman inda nasi ay baladin kana fa kana kullu baladin lahu waqanan walau kana ghariban. Ya. Orang-orang yang memiliki ilmu yang dalam, yang tinggi, wal amal, dan profesionalisme, ya ini penting ya, ini kan lagi rame ya. Nanti itu debat presiden, debatnya topiknya adalah pendidikan SDM ya. Orang-orang yang memiliki keunggulan ya, kedalaman ilmu dan profesionalisme al-amal ya, kan mukarramah ya, orang itu akan dihormati ya di mana pun berada ya. Mu'azzaman indan nas ya, dan memiliki Allah, diunggulkan ya, ditinggikan menurut manusia ya, orang-orang yang alim ya, expert, profesor, orang-orang hebat ya. Fi ayyi baladin, dimanapun, di negara manapun dia berada ya. Kita mengenal ya tokoh-tokoh misalnya Yusuf Qaradawi dan yang lain-lainnya, yang orang-orang yang sudah berkeliling dunia ya. Dunia itu menjadi sempit bagi dia ya, orang hebat. Kalau orang biasa baginya antar kota ya, antar provinsi. Tapi kalau orang yang kelas dunia itu perginya itu antar negara ya, antar negara. Fakana kullu baina walidan, maka bagi orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut al-fadil ya, setiap negara itu menjadi negaranya, seakan-akan sebagai negaranya. Dia punya paspor yang bisa keliling dunia ya. Walau kan meskipun dia sebenarnya orang asing, karena bukan orang Indonesia ya. Kalau misalnya kalau ahli politik misalnya William Middle dia orang Amerika, tapi Indonesia itu ya seperti ya salah satu negara dia. Dan banyak contoh-contohnya yang lain. Oleh karena itu ya sebaliknya wal jahil bihilaf tadi, sementara orang-orang yang bodoh, tidak berpendidikan, tidak punya kompetensi ya, kebalikan dari itu, dunianya menjadi sempit. Dia hanya bisa bekerja di tempat-tempat yang sangat terbatas. Oleh karena itu maka kemudian menjadi penting bagi kita umat Islam ya, bagaimana kita bisa menjadi khairul ummah, memiliki keunggulan-keunggulan, sehingga kemudian kita umat Islam itu bisa memenuhi apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan ilmu beberapa derajat. Oleh karena itu ya, keunggulan, kehebatan umat ini sejauh mana penguasaan kita terhadap ilmu pengetahuan. Maaf saja ya, dunia ini kan sekarang tidak baik-baik saja ya.
Yaman sudah diserang oleh Amerika dan Inggris. Bagaimana kondisi di Gaza? Kenapa negara Israel itu yang sebenarnya kecil tapi sedemikian kuatnya? Iya kan? Sangat-sangat kuat. Dunia seperti ini tidak berkutik menghadapi Israel kecuali Allah berkehendak lain. Kenapa? Salah satu sumber daya manusia terbaik sekarang di dunia itu adalah manusia. Kalau di Asia, Singapura. Sehingga penguasaan mereka terhadap teknologi informasi sangat luar biasa. Rasa-rasanya tidak ada barang hari-hari yang kita pakai itu yang tidak terkait dengan teknologi hasil orang-orang Israel. Mereka Israel itu kan menguasai 3 hal paling tidak, itu benar. Teknologi informasi. Semua produk informasi di dunia itu ya, itu tidak jauh-jauh hasil kreasi orang-orang Zionis. Siapa orang-orang terkaya di dunia ini? Elon Musk. Ya mungkin. Yang lain yang punya media-media ya, Google apa itu semuanya ya, produk-produk konsumsi yang global ya, yang industri perbankan yang unik, industri persenjataan yang unik. Karena itu ya, kita bisa memahami misalnya begini ya, kenapa dalam konteks Gaza Palestina ya, Singapura perlu yang unik. Kita harus paham petanya. Singapura itu adalah pusat keuangan regional. Kalau di dunia itu New York, ya, New York, London, ya, itu pusat keuangan dunia. Tapi kalau Asia Tenggara, ya, pusat keuangan itu adalah Singapura. Ya, bahwa kalau pergi ke Singapura ya, bank-bank dunia yang hebat-hebat, kantor regionalnya itu di Singapura. Citibank, Allianz Group, ya, dan lain-lain itu di Singapura. Baru ke Jakarta. Produk-produk brandnya ibu-ibu ya, kelas dunia ya, Louis Vuitton, Gucci ya, dan sebagainya, beli di Singapura jauh lebih murah dibandingkan Jakarta, kira-kira 30%. Karena disuasakan sana dulu, baru ke Jakarta. Sementara brand-brand dunia ini adalah kebanyakan adalah dimiliki oleh keluarga-keluarga Yahudi. Sehingga kemudian kalau Singapura itu punya kepada, yaitu konteks rasionalitas saja ya, kita boleh marah ya. Demikian pula dengan ya, maaf saja ya, Emirat Arab, Dubai, itu kan pusat keuangan di Timur Tengah ya. Sehingga kemudian mereka banyak negara-negara tidak bisa tegas kepada Yahudi itu karena faktor-faktor itu, pertimbangan-pertimbangan bisnis. Oleh karena itu, apa pesan yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita berproses ya, dari zona yang selama ini menjadi konsumen menjadi produsen ya. Jadi kita nggak cukup hanya menjadi konsumen. Inilah saatnya kita bangkit ya kan, bagaimana kita bergerak ya, meningkatkan semangat entrepreneur ya. Kalau kita mencontoh Rasulullah SAW, tidak cukup menikah sunnati tidak, tapi Rasulullah adalah entrepreneur ya. Yaitu kembali lagi kepada ini adalah la urbatul fadil
bagaimana kita umat Islam itu memiliki keunggulan bidang teknologi, informasi, bidang teknologi ya, dan lain-lain ya. Di samping memang kita punya keunggulan dalam kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf saja, dulu ketika masih 21 itu, maaf ya, kan ada semacam semangatnya di kita itu untuk menolak produk-produk tertentu ya. Suatu ketika saya ngisi ceramah di BSI, wah pokoknya luar biasa begini aja. Wah, saya tanya kepada teman-teman di BSI, Mam, kita ini tinggal di mana? Bilang di BSD Ustaz. BSD itu yang punya siapa? Bilang, saya tanya langsung, Sinar Mas itu siapa? Langsung diem. Ternyata itu minal muhajirin, kaum muhajirin ya. Bagaimana kita bisa menjadi sinar Mas? Ya enggak? Ini kita menjadi konsumen. Oke, selesai itu, habis selesai pengajian ya, mereka bikin Islamic Market. Kita diajak, kita lagi punya toko itu Islamic Market ya. Mau menolak Al-Fatihah itu mana? Ya ada produknya itu lagi. Jadi kita sebenarnya kemudian ya menjadi channel produk-produk mereka, karena produknya punya mereka, bukan punya kita gitu. Nah itu masalahnya. Sekarang bagaimana kita ini ya kan, la hurbatil fadil, bagaimana kita bertransformasi memiliki keunggulan dari sekedar konsumen menjadi produsen. Mulailah hanya kecil-kecil. Kalau tidak kita, mungkin generasi kita harus mulai merubah ya. Sehingga kemudian kita tidak sekedar yang semangat tinggi, tapi kemampuan tidak ada. Karena kemudian tidak menyelesaikan masalah apa-apa. Oleh karena itu ya, mari kita mulai merubah ya. Ya maksud saja, kalau mereka tidak cukup hanya belajar, langsung dicemplungin ke bisnis. Kalau nggak kita disekolahkan bagaimana? Kemudian bekerja, betul kan? Tidak disiapkan untuk menjadi entrepreneur. Ya harusnya kita harus mulai merubah ya, menjadi entrepreneur berbisnis. Karena apa kata Rasulullah SAW, rezeki Allah 3/4 diberikan melalui bisnis, perdagangan. Gak ada orang-orang profesional yang kaya raya, gak ada orang gaji. Mau jadi CEO, komisaris apa, yang kaya tetap ownernya, betul kan? Pemilik owner. Sementara dunia bisnis yang 90% dikuasai oleh mereka. Oleh karena itu kita harus bergerak merubah. Kalau ingin merubah kan, ya lagi-lagi bagaimana kita bertransformasi menjadi al-fadil, la hurmata lil fadil. Kita harus memiliki berbagai keunggulan yang berbeda dan lain-lain ya. Ini barangkali sehingga kemudian ya kita tidak hanya ya kemudian marah-marah ya, menyalahi keadaan yang tidak merubah apapun. Oleh karena itu ya mari, ini bagian daripada muhasabah untuk kita mumpung masih di awal tahun. Nah, ini kita sudah masuk ke bulan Rajab ya Ustaz ya. Bulan Rajab itu adalah Mi'raj. Nah, bagaimana kita bermi'raj, naik ya ke dunia yang lebih luas, yang lebih tinggi, tidak terus datar tapi naik. Semangat kita naik, ibadah kita naik. Bagaimana juga sekaligus kita memiliki kompetensi yang semakin tinggi. Kalau tidak kita, bagaimana anak-anak kita ya memiliki semangat yang terus yang lebih tinggi, sehingga itulah yang bisa merubah keadaan. Maaf kalau sini rahimahullah, orang-orang yang
yang menguasai ya bidang ekonomi ya. Dia kan menguasai dunia politik juga sekaligus. Ya, siapapun itu perlu sokongan. Dan ya ini lagi-lagi kembali ke donaturnya itu, ya kan? Tidak ada makan siang yang gratis. Nah, oleh karena itu kita kembali lagi kepada al-maqalah ini, ambil sisi positifnya, la murbata bil fadil. Karena itu pesannya adalah bagaimana kita semua yang ada di majelis ini dan anak kita memiliki al-fadil, keunggulan intelektualitas. Karena itu apa kata Rasulullah SAW? Ya al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minul dhaif. Orang mukmin yang kuat intelektualitasnya, kuat akidahnya, kuat fisiknya, khairun lebih baik, wa dan lebih dicintai oleh Allah minal mu'min dhaif dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Karena apa? Kita memiliki mandat dari Allah selain sebagai abdun wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, tapi sekaligus sebagai khalifah. Kita akan bisa melakukan peran-peran kekhalifahan manakala kita menjadi generasi yang hebat, orang-orang yang kuat. Kalau yang lemah dan bisa menjalankan fungsi khalifah, udah lemah gimana menjalankan fungsi khalifah? Harus kuat. Nah, karena itu dia harus kita siapkan. Karena itu Allah menyatakan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim. Hendaklah kalian takut meninggalkan generasi kita, membiarkan generasi kita. Generasi apa? Generasi yang lemah, tidak boleh. Karena itu harus menyiapkan generasi kita, anak kita, cucu kita menjadi generasi yang kuat. Waliyahshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim. 2 kali Allah menyatakan, hendaklah kalian takut. Betul-betul Allah ingatkan kepada kita agar generasi kita tidak menjadi generasi yang lemah, stunting dan lain-lainnya. Dan karena itu mari kita siapkan anak kita dan diri kita ya dengan makanan yang bergizi, makanan-makanan yang halal, pendidikan yang luar biasa, baik dan lain-lain, sehingga generasi unggul. Dan dengan demikian insya Allah betul-betul kita akan menjadi untuk khairul ummah. Kita akan menjadi si terbaik dan si khairul ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Kita akan bisa menyuruh kebaikan kalau kita menjadi khairul ummah, generasi yang unggul. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan dan tanya jawab pendalaman ya, kami dengan senang hati. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman sekalian, untuk di akhir sesi kita beri kesempatan untuk pertanyaan. Silakan Pak Fauzan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin jelasannya Ustaz, apa benar ibadah harta yang paling mulia yaitu sholat Ustaz? Yang kedua, apa benar ibadah badan yang paling istimewa yaitu sholat? Tolong menjelaskannya Ustaz. Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ayyul a'mal qul ya Rasulullah. Yang pertama paling utama adalah as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Ya, memang salat ya. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan awwalu ma yuhasabu yawmal qiyamah salat. Nanti
yang pertama kali dimintakan tentang jawaban oleh Allah adalah salat. Idza salat saya amali. Kalau salat itu sudah dianggap selesai bagus, insya Allah yang lain-lain akan mengikuti. Betul senior salat. Bahkan termasuk juga ibadah badannya ya, yang utama adalah salat. Dan itu Nabi menyatakan salat imami sama naqol berarti penantang berada pada nanti. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang melaksanakan salat maka pada dasarnya dia menegakkan agama. Demikian pula yang meninggalkan salat pada dasarnya dia menghancurkan agama. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan al-aqdu bainana wa bainahu tarkus salat. Perjanjian antara kami kata Nabi dengan mereka adalah salat. Kalau sudah mereka dengan sengaja meninggalkan salat, faqad kafar, maka telah nyata-nyata dia kafir. Ini penting bagi kita untuk selalu menjaga salat. Semoga bisa menjawab. Baik, berikutnya. Ibu, ya baik, silakan buat ditolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya pernah mendengar orang yang selalu menjaga wudhunya. Apakah yang dimaksud itu Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salah satu keutamaan ya yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah menjaga wudhu. Betul ibunda ya, betul menjaga wudhu. Nah, kalau kita sudah bisa menjaga wudhu, subhanallah, luar biasa. Saya sendiri belum bisa betul untuk menjaga wudhu. Kadang-kadang layak bisa menjaga wudhu. Ya. Di kantor kita menjaga wudhu. Ya Allah, kalau ada perempuan yang mau salaman, maaf, saya lagi sedang duduk, lagi suci, itu terhindar dari berbagai potensi dosa. Nah, orang yang berwudu ya, pada saat air wudhu kita itu ya jatuh ya dari muka kita, maka dosa-dosa yang dilakukan muka itu berguguran dengan jatuhnya air wudhu. Dosa-dosa yang disebutkan tangan ya akan berguguran bersamaan dengan gugurnya air kita yang di tangan. Demikian pula yang di telinga, mata, kaki dan lain-lain. Dan karena itu betul ya, kalau kita bisa menjaga wudhu, insya Allah kita akan bersih dari dosa ya. Betul. Dan itu memang salah satu perbuatan amalia yang sangat utama yang diinginkan dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Baik, masih ada waktu satu lagi pertanyaan. Apa yang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ya. pernah dengar di dalam satu riwayat itu waktu perang Badar itu dibantu malaikat Ustaz. Nah, dalam peperangan yang sekarang terjadi di Palestina itu pernah lihat di media sosial media juga ada pasukan putih yang membantu. Apakah itu benar-benar atau buas? Apakah waktu perang Badar itu dibantu malaikat itu bisa sampai sekarang pun juga dibantu orang Muslim itu digemukkan dalam perang? Ya, kalau di perang Badar itu kan mutawatir ya, karena itu ada di Al-Quran ya. Kami fiatun qalilatun ghalabat fiatun katsiratan tapi biidznillah, itu kan memang mutawatirnya. Karena itu kan dipimpin oleh Rasulullah SAW dan sosok-sosok sahabat yang sangat luar biasa ikhlas. Ya. Kalau yang sekarang saya nggak bisa memberikan penjelasan ya.
karena bisa iya bisa enggak ya, bisa iya bisa enggak karena kita, tapi bahwa Allah selalu berikan pertolongan kepada hambanya yang terzalimi itu iya ya, itu ada hadis Rasulullah SAW ya, dan bisa itu terjadi ya. Ya seperti misalnya begini ya, case perang kemerdekaan Indonesia ya, yang dulu ya dimotori oleh para pejuang kita ya, dengan ya senjata yang amat sederhana bambu runcing bisa mengalahkan itu kalau ada pertolongan Allah rasanya sulit, dan kemudian diakui betul. Saya dengar itu kalau di dalam pembukaan masalah berkat rahmat Allah yang maha kuasa ya. Nah, itu boleh jadi yang di Palestina bisa sama, tapi saya nggak bisa memberikan keyakinan karena saya juga belum tahu persis ya artinya kecuali ada yang ini, tapi kemungkinan bisa saja terjadi, wallahu a'lam ya. Nah, tapi memang diskusi kami dengan teman-teman MUI ya kan, kita seringkali ya MUI itu mengadakan dialog ya terkait dengan kondisi Palestina ya. Ya kemarin Komisi Hubungan Kerjasama Luar Negeri MUI juga melakukan sharing session ya. Salah satu problem di Palestina itu adalah bagaimana mengakurkannya Hamas dan PLO itu problem ya, problem internal ya, itu yang belum selesai. Nah, ya sama halnya dengan begini ya, kalau dalam rumah tangga suami istri gak akur, itu mudah masuknya pihak ketiga. Itulah yang terjadi di Palestina. Ada Hamas, ada PLO yang gak nyambung sampai sekarang ini, sehingga masing-masing punya aliansi sendiri ke luar negeri. Hamas relasi politiknya kemana ya, ke Iran, PLO kemana gitu ya. Sehingga ketidakkompakan kedua ini itu memudahkan masuknya kekuatan asing. Rasa-rasanya kalau antara PLO dan Hamas ini sudah bersatu, ini problem umat loh, problem umat ya, bahwa kita mendukung kemerdekaan Palestina, tapi kalau di antara mereka tak solid, ini masalah ya. Terkait dengan hal yang tadi bisa iya bisa enggak, karena saya itu nggak bisa memberikan ini jaminan itu ya, karena punya sedikit pengetahuan pemahaman hal-hal yang seperti itu. Allah a'lam bishawab. Baik teman sekalian, untuk waktu satu lagi belum Iya. dijawab, yaitu ibadah harta yang paling mulia yaitu sedekah. Betul, iya. Ibadah harta yang paling mulia itu sedekah. Nah, betul. Kalau ibadah hati yang paling mulia adalah zikr. Jadi masing-masing ada bagiannya ya. Karena itu haji itu mengkompilasi semuanya ya. Ada ibadah badannya, ada ibadah hartanya, ada ibadah qalbiyahnya ya. Syukur senior ya. baik Ustaz, atau dari akhir Ustaz mungkin Ustaz berikan kesimpulan dan melanjutkan dengan doa. Ya, oke. Dari penjelasan makalah ini, pertama adalah bagaimana kita menjaga hati untuk selalu bersih ya, dan kemudian bagaimana menjadikan pikiran kita, otak kita, rasionalitas kita sebenarnya ilmu itu ya kan, kayak menjadi iktadi ya, penuntun dalam konteks kehidupan kita, termasuk menjadi pertimbangan dalam melakukan pilihan-pilihannya, termasuk pilihan-pilihan yang lainnya. Ya Allah alam, untuk pilihan politik ya, pilihan politiknya hati dan pikiran kita yang bisa menjadi pertimbangan. Dan kemudian bagaimana kita selalu menjadi orang-orang yang unggul ya, memiliki keunggulan. Ini pentingnya untuk kita tularkan kepada generasi-generasi kita, ya, anak cucu kita. Dan yang berikutnya adalah
bahwa pakaian kita dan makan kita semaksimal mungkin yang bersyukur dari yang halal. Insyaallah dengan demikian kita akan menjadi khairul ummah dan kita berproses menjadi hamba-hamba Allah yang bahagia dunia akhirat. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga sedikit ilmu yang hari ini kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmah, barakah, naungan, dan kita menjadi hamba Allah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma barik lana fi ilmina, Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi rizqina, Allahumma yassir umurana wa hassin maqasidina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fa innaka khairur raziqin, Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman sekalian, kami ucapkan terima kasih kepada para peserta.